Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ala umurnya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi qolatil latini. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa bima minima. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah atas segala kondisi. Saya sudah ikhlas dalam kondisi apapun. Itu yang menyebabkan saya nolak tidak bahagia. Jadi saya selalu ingin berbahagia, selalu ingin menikmati hidup, karena hidup ini kesempatan kita untuk berbuat lebih baik lagi. Semoga ini saya bisa istiqomah. Kalau nanti suatu terinspirasi, mohon bayar saya dengan doa terbaik ya Sob ya. Dan kalau muslim tambahkan al-fatihah salat nabi. Oke, kemarin saya udah buatin, tadi pagi saya udah buatin video tentang belajar dari ayah mertua yang tajir ya, tips dan triknya dia. Sekarang saya akan buat video khusus untuk ayah saya, almarhumah saya, belajar tajir dari ayah saya ini, yang tajir insya Allah dunia dan akhirat. Nah, kenapa saya bilang dunia akhirat gitu? Karena saya menyaksikan sendiri bahwa ayah saya ini adalah seorang marbot yang udah berpuluh tahun di masjid dan di musola. Jadi di samping rumah saya itu ada musola, itu ayah saya di situ. Dan yang memperjuangkan musola itu awal-awalnya adalah ayah saya sendiri gitu. Keluarganya ayah saya termasuk alhamdulillah gitu loh. Jadi di samping rumah saya di Cilengsi itu ada ini. Kenapa ayah saya sebut saya tajir? Karena bayangkan ya, ayah saya benar-benar luar biasa. Mudah-mudahan saya bisa melebeli beliau ya. Mudah-mudahan kita bersaing dalam kebaikan. Karena ayah saya ini sekarang ini punya anak hampir 10, 9 plus anak angkat 1, 10, dan semuanya disekolahkan dengan luar biasa. Dan sekolah semuanya anak-anak itu udah dikasih tanah ya, minimal 2 meteran gitu, di Cilengsi sana. Terus rumah ayah saya adalah samping musola aula itu hampir kurang lebih 1.500 sampai 2.000 meter persegi. Sedangkan rumah saya di sini hanya 600 gitu. Apa nggak tajir ayah saya itu, luar biasa itu. Dan kelebihan dari ayah saya adalah apa? Dulu ayah saya kan belajar tentang pengobatan penyembuhan karena kakak saya Irmawati binti Haji Daud almarhum itu meninggal gara-gara disebabkan salah satunya oleh penyakit ginjal, dan itu udah diderita sampai 15 tahun. Hanya ayah saya mempelajari tentang tentang kedokteran, termasuk nyuntik sendiri, jadi kayak mantri pengobatan segala macam-macam. Karena zaman dulu dia akhirnya harus belajar sendiri gitu. Untuk nyuntik bagaimana, saya menyaksikan bagaimana kakak saya itu kalau lagi kejeng kejeng ngeket ininya gimana caranya pengobatan itu, seperti itu. Dan alhamdulillah ada beberapa orang ayah saya dengan penyakit yang sama sembuh gitu. Dibayar tidak, bayarnya dengan doa terbaik aja. Itulah ayah saya luar biasanya. Jadi kalau dulu zaman dulu kalau nanya dari tempatnya Cikeas sampai ke uh, Citerep itu banyak kenal dengan seluruh Cilengsi. Pasti kalau ngomong nama Haji Daud Ahdi ini pasti kenal nama Haji Daud Ahdi ini, karena beliau memang dikenal dengan banyak kebaikannya dan luar biasa gitu. Dan itu yang saya saksikan, hal-hal baik dari ayah saya yang yang luar biasa. Bayangin beliau bisa mendidik 9 anak, dan juga anak angkat 10 dulu. Anak saya belum bisa, baru 3, dia udah 10. Jadi dia di sisi kuantitas saya udah kalah semua sekarang di ayah saya. Kelebihan lainnya kenapa itu ayah tajir, kalau saya tadi nasihatin mertua saya akan menyiapkan dana itu. Karena saya liatin mertua saya ini memang pengusaha sukses tajir, tapi kadang-kadang tidak siap dana gitu. Dan dia tidak ikut asuransi memang gitu, tidak suka ikut asuransi. Jadi pas ada sesuatu hal itu kadang ada aja rezekinya alhamdulillah, tapi tidak menyiapkan. Saya minta beliau menyiapkan dana tabungan seperti yang ayah saya lakukan gitu. Jadi ketika ayah saya sakit dan menjelang meninggal dunia itu ayah saya tuh mau menikahkan satu anak lagi, tinggal satu aja, Ali anak paling bungsu ya, pengais bungsu itu belum nikah gitu. Jadi tapi biasanya kalau anak laki-laki kan yang ini kan yang meramaikan kan perempuan itu. Tapi ayah saya beda, ini Ali ini dikasih serahan yang luar biasa oleh ayah saya supaya bisa nikah dengan layak, dengan bagus gitu. Dan luar biasa Sob, ketika beliau meninggal mungkin biayanya sekitar 80 kurang lebih 100 jutaan gitu. Sakit di salah satu rumah sakit segala macam-macam, tidak merepotkan anaknya gitu. Saya kaget ternyata dia udah siapkan dananya untuk itu gitu. Pertama itu hebatnya beliau menyiapkan itu. Kenapa saya bilang kaya bener gitu, kayak tajir melintir, mudah-mudahan dunia akhirat gitu. Karena saya saksikan ayah saya tuh setelah hijrah bener-bener dia tobatnya luar biasa, dan benar-benar dia hanya untuk kepentingan agama. Jadi apapun nilainya dari agama, lihatnya dari akhlak dulu. Jadi intinya seperti itu. Ketika saya cerita menyimpang sedikit ya, ketika saya waktu itu saya kan ikut penerbangan dulu,
ikut penerbangan, harusnya jadi pilot. Saya harusnya sekolah di saya pilot private license saya udah lulus. Terus saya tinggal dikirim Australia, terus ternyata gagal. Terus saya kesel loh, saya ngambul marah karena gagal. Saya ikut pelayaran karena rencananya saya diajak pelayaran ke Amerika dulu. Dan itu tinggal berangkat sob, tinggal berangkat udah gitu. Saya rencana saya buat proposal, saya ngomong ke ayah saya, karena di situ saya kerja 2 tahun, setahun 2 tahun, dan itu saya kuliah di sana terus kan, karena saya pengen di luar negeri. Tiba-tiba ayah saya juga ikut penerbangan itu. Dulunya saya guru juga, ikutin apa yang ayah mau gitu. Tapi pas ada seleksi di penerbangan itu saya ikut gitu. Dari ribuan orang salah satunya yang lulus gitu. Tinggal berangkat ke sana, saya digagalkan. Terus akhirnya saya kesel gimana, saya pelariannya saya mau keluar negeri, itu pengen keluar negeri aja. Yang penting karena setajir melintirnya ayah saya itu tidak mungkin dia nyekolahkan anaknya keluar negeri. Jadi saya pengen sekali sekolah di luar negeri waktu itu. Jadi salah satunya itu, ini kesempatan terbagus, diajak teman saya untuk jadi pelayar di Amerika. Apa yang terjadi? Saya ngomong gini ke saya, Ridwan katanya, sesukses apapun kamu, kalau kamu belayar segala macam-macam, itu kamu akan tinggalkan keluargamu. Siapa yang mendidik akhlak anak-anakmu katanya, istri anakmu. Jadi seperti itu. Jadi ayah tidak setuju, tolong dibatalkan gitu, niatnya. Saya tinggal berangkat sob. Saya tidak minta uang ke ayah saya karena saya udah lulus semua, tinggal berangkat aja. Ketika saya gagal ke sana, saya ke di Merpati, saya mau langsung ke Amerika ikut pelayaran itu. Pak, tak bilang saya mau kuliah di sana Pak, setahun 2 tahun. Kalau bagaimana kalau kamu keterusan katanya, kamu jadi pelayar terus. Bapak ayah tidak setuju gitu. Yang penting kamu harus jaga akhlakmu, akhlak anak istrimu dulu. Buat apa kamu kaya tapi kamu seperti itu dulu. Akhirnya saya urungkan, itulah ayah saya. Jadi ayah saya mementingkan seperti itu. Dan saya cerita lagi tadi, balik lagi, ketika ayah saya meninggal, ayah saya udah nyiapkan uang yang cukup besar untuk biaya pengobatannya. Jadi tidak merepotkan anak-anaknya. Padahal anak-anaknya direpotin nggak masalah, tapi dia udah siapkan gitu. Tapi kan anaknya ada yang mampu, ada yang enggak, seperti itu. Terus yang kedua, betapa kagetnya ketika dibuka lemarinya, ada uang segepok uang lumayan besar nilainya. Itu segepok besar kali. Itu udah disiapkan untuk adik untuk pernikahan, ditulisin biaya pernikahan Ali. Dan hebatnya lagi sob, ayah saya itu luar biasa. Istrinya beliau, ibu saya, itu udah ditinggalkan harta yang cukup gitu. Jadi ibu itu di samping dapat karena pensiunan, karena di PNS kan dulu ASN, penilik TKSD ya, pejabat di Deput ya, itu dapat PNS, dapat pensiunan. Itu selain dapat pensiunan, itu ayah saya nyiapkan hal lainnya, dananya dia untuk hariannya, dan juga tanah untuk dia dijual. Jadi beberapa bidang tanah ketika kalau dijual itu bisa hidup 2 tahun gitu, atau 5 tahun gitu. Jadi nilainya kan cukup besar gitu. Dan sampai ibu saya meninggal masih meninggalkan warisan ibu saya gitu, ibu saya sendiri ya, belum ayah gitu. Udah punya, kenapa, beberapa bidang tanah yang masih atas nama, dan dia bisa mewakafkan untuk kepentingan musola di sana gitu. Luar biasa kan. Jadi terus yang lebih hebat lagi, ibu saya tuh begini loh, ayah saya tidak, meskipun PNS segala macam-macam, tidak mau gunakan sosial ini karena pengennya yang terbaik gitu. Termasuk ibu saya, kalau ibu saya mau ke rumah sakit gak mau dia pakai BPJS, atau bukan BPJS ya, apa ya, asuransi kesehatan atau apa yang kalau istrinya PNS kan dapat itu, gak mau dia harus pakai biasa. Dan kedua, dia masuknya VIP gitu. Jadi gak mau dia kelas biasa, gengsian ibu saya itu. Jadi ibu saya tuh agak gengsian sedikit, beda dengan anak-anaknya, beda dengan saya. Dan luar biasanya lagi, setiap orang yang saya pantas, suster itu pada baik semua sama dia. Kalau kenapa? Yang dorongin dikasih 100.000, yang mandiin, yang apa, semua dikasih duit semua sama dia. Minimal 100-an sob. Jadi seluruh suster yang datang ke tempatnya dia itu dikasih uang gitu. Hanya dokter yang gak dikasih karena malu mungkin, kalau dokter kalau udah mampu. Dia suster tuh kenapa semangat, karena dikasih uang tuh sama ibu saya. Itu dia kelebihannya. Jadi itulah kita belajar. Saya mudah-mudahan saya bisa istiqomah nanti sesaat bisa beliau, ketika saya meninggal saya udah bisa menyiapkan anak istri saya, termasuk istri saya, untuk harta yang cukup itu, sehingga tidak merepotkan. Demikian dari saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.